Pemirsa, pengemplang BLBI Samadikun Hartono yang buron selama 13 tahun malam ini diperkirakan akan tiba di Indonesia. Samadikun dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Samadikun diberangkatkan dari Shanghai pada pukul 3 waktu Tiongkok dan diperkirakan akan sampai di Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Samadikun ditangkap otoritas keamanan Tiongkok bekerjasama dengan pemerintah Indonesia Jumat pekan lalu saat hendak menonton balapan Formula One di Shanghai. Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan buron kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono ditangkap oleh tim gabungan dari berbagai sektoral. Samadikun Hartono merupakan bos Modern Group dan mantan Presiden Komisaris Bank Modern. Samadikun tersangkut kasus penyelewengan dana BLBI yang merugikan negara sekitar 169 miliar rupiah pada tahun 1997. Samadikun Hartono merupakan bos Modern Group dan mantan Presiden Komisaris Bank Modern. Ia melarikan diri ke luar negeri setelah Mahkamah Agung memutuskan pria 68 tahun itu bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara. Samadikun Hartono adalah buron Kejaksaan Agung untuk kasus BLBI. Dia tersangkut kasus pengemplang dana BLBI sebesar 169 miliar rupiah pada tahun 1997. Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 5 Agustus 2002, Majelis Hakim membebaskan Samadikun dari dakwaan penyalahgunaan BLBI. Namun pada tanggal 6 Juni 2003, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung. Samadikun dinyatakan bersalah menyelewengkan dana BLBI dengan hukuman 4 tahun penjara. Upaya PK yang diajukan Samadikun ditolak oleh MA dan tetap menghukum 4 tahun penjara. Namun saat akan dieksekusi oleh tim Kejaksaan Agung, Samadikun sudah melarikan diri ke luar negeri. Kepala BIN Sutioso menyebutkan masih ada 33 buron lainnya yang masih dalam pengejaran. Berikut pernyataan Sutioso saat ada di Berlin, Jerman yang mendampingi Presiden Joko Widodo untuk sejumlah agenda kenegaraan. Media, saya pertama minta maaf ya, karena sejak tanggal 14 ya, tertangkapnya buronan yang lari ke luar negeri atas nama Samadikun Hartono. Saya terus diburu wartawan, hampir tiap menit telepon saya berdering, tapi nggak pernah saya jawab. Saya sekali lagi minta maaf, karena saya mau buka kalau saya sudah izin Presiden dan ketemu Presiden. Jadi barusan saya melapor beliau di kamar beliau tadi gitu, tentang peristiwa ini. Gitu. Jadi perburuan atau perintah untuk mencari kembalinya para buronan koruptor yang lari ke luar negeri itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi JK itu ya. Nah tentu saja saya sebagai pembantu beliau saya merespon ya, tentang kebijakan ini. Nah sementara itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara, BIN mempunyai kewenangan melakukan operasi intelijen di luar negeri. Ya. Karena itulah kita mempunyai perwakilan-perwakilan di luar negeri. Gitu. Nah, salah satu buronan tersebut adalah Samadikun Hartono, ya, singkat SH. Dia adalah mantan komisaris utama Bank Modern. Buronan BLBI ini sejak tahun 2003 melarikan diri ke luar negeri padahal sudah inkrah dan memiliki utang 169,4 miliar dan sudah divonis 4 tahun penjara dan belum dilaksanakan. Nah, saya memang melakukan kerjasama ya, dengan aparat di pemerintahan Cina untuk melakukan dan pemantauan terus tentang keberadaan SH ini yang saya sinayur dipastikan ada di Cina. Kadang-kadang ya keluar, kadang-kadang masuk gitu kan. Nah, pemantauan ini sudah berjalan beberapa waktu lamanya ya.
Dan kebetulan pada tanggal 7 April saya diundang oleh pemerintah Cina sebagai keynote speaker di dalam dialog tentang terorisme antara Cina dan negara-negara ASEAN gitu. Nah, disitulah saya gunakan kesempatan itu untuk bertemu dan dialog dengan counterpart saya, dan saya juga ketemu Menteri Polhukamnya ya, dan pejabat terkait. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemulangan Samadikun Hartono ke Indonesia akan tiba melalui Bandara Halim. Berikut pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo. Di Bandara Halim, kiriman barang yang kita terima dari Bang Yos di Shanghai sana. Buron yang sudah sekian lama kita kejar dari sejak 2003 divonis dan sudah inkrah, ternyata yang bersangkutan melarikan diri. Dan yang bersangkutan ternyata konon memiliki usaha baru di Cina dan di Vietnam. Buronan kasus BLBI Samadikun Hartono dikabarkan akan segera tiba di Indonesia. Samadikun ditangkap atas kerjasama BIN dengan aparat keamanan Tiongkok. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para penggiat anti korupsi di Indonesia, kita telah terhubung dengan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch atau ICW, Emerson Yunto. Bang Emerson, selamat siang. Menurut Anda, pemerintah berhasil membawa pulang salah satu buronan BLBI yang telah lama dicari. Nah, ini bagaimana ICW memandang hal ini? Ya, apa ya, ini jangan terlalu senang dulu lah sebenarnya ya. Karena kalau bicara soal yang buron, tadi catatan dari Bang Yos menyebutkan ada 33. 33 masih, artinya masih ada sekitar 32 buronan kasus korupsi yang diduga juga melarikan diri. Nah, di titik yang lain kan jadi pertanyaan ini, kok juru bicaranya Bang Yos, padahal yang kami tahu bahwa tim terpadu koruptor itu kan ada di bawah kejaksaan, dipimpin oleh wakil jaksa agung gitu ya, tim satuan perburuan koruptor dan aset gitu ya. Nah, di luar yang itu yang juga kita sanksikan adalah sampai saat ini baik entah itu BIN atau kejaksaan tidak pernah menjelaskan siapa nama-nama 33 itu. Artinya apa? Jangan-jangan jumlahnya bisa lebih dari itu, atau ini juga jadi satu yang tidak jelas. Nah, yang menarik begini, ya betul memang koruptor dimanapun harus diproses, tapi paling tidak catatan kejaksaan sendiri menyebutkan ada 338 terpidana kasus korupsi di dalam negeri gitu ya, di Indonesia yang belum dieksekusi oleh kejaksaan. Artinya jangan sampai yang terjadi adalah gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu jelas terlihat. Ini yang juga harus dikritik dari kerja-kerja perburuan para koruptor. Baik, Bang Ico, lalu kemudian saran Anda kepada pemerintah ini khususnya untuk supaya kemudian banyak buron kasus-kasus yang lain ini kabur ke luar negeri supaya bisa dibawa kembali ke Indonesia begitu ya. Ini sarannya gimana? Jadi memang yang perlu jadi begini. Yang kita belum pernah tahu adalah bagaimana pertanggungjawaban tim ini gitu ya. Jadi sampai saat ini, walaupun sudah dibentuk paling dari 5-10 tahun yang lalu, bahwa tim pemburuan koruptor kita tidak pernah melihat soal laporan kinerja atau laporan tahunan tim ini. Karena apa? Karena dari situ akan kelihatan tuh apa problem yang menyebabkan mereka tanda kutip gagal membawa sejumlah para buronan ini. Jadi agak sulit kita memberikan masukan kalau memang mereka sendiri juga tidak terbuka problemnya. Kalau selintas yang kita lihat kan ada problem juga misalnya soal ekstradisi gitu. Tapi kan pendekatan ekstradisi sebenarnya bisa bisa dikesampingkan dengan pendekatan yang baik G2G lah ya, antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, misalnya Indonesia dengan Singapura. Untuk perburuan koruptor kita mungkin nggak berhasil, tapi ketika pihak kepolisian memburu Gayus Tambunan itu berhasil gitu ya. Mungkin di beberapa tempat yang lain juga hal yang sama. Jadi ini yang kita juga tidak pernah jelas problemnya. Tapi yang dari pandangan kami juga begini,
kan yang harus didorong adalah bagaimana mengantisipasi agar kejadian para koruptor itu tidak lagi mengulangi kejadian untuk melarikan diri ke luar negeri. Karena dari catatan yang kita lihat misalnya, di luar KPK, misalnya kejaksaan kepolisian seringkali kalau menetapkan sebagai tersangka, tidak ada proses penahanan, tidak dilakukan juga proses pencekalan. Gitu. Nah, kondisi-kondisi begini yang sebenarnya membuka peluang bagi mereka untuk cepat-cepat kabur ke luar negeri kalau misalnya akan ditahan, kalau misalnya akan dieksekusi oleh kejaksaan. Jadi sepanjang pendekatan yang digunakan masih sangat soft gitu ya, saya pikir ya kejadiannya pasti akan berulang dan barangkali jumlahnya akan jauh lebih besar nantinya. Baik, Bang Icon, kita akan tunggu nanti kedatangan dari Samadikun Hartono dan juga mudah-mudahan saja buronan Indonesia yang kemudian kabur ke luar negeri dapat segera dipulangkan. Terima kasih telah berbagi informasi dan analisanya. Emerson Junto, peneliti ICW melalui sambungan telepon. Selamat siang.